Hai semua. Hai. Oops. Okay. Hai Andres, hai Kia, hai Muhammad, hai best friend, hai Sugondo, hai Al, hai Tuanto. Hai, selamat datang. Hai, oke. Sebelum kita mulakan kita punya webinar untuk hari ini, saya mau introduce ic.genesif.com terlebih dahulu, oke? Yang belum register untuk ic.genesif.com ini, IC VIP account, kamu boleh pergi ke link ini, ic.genesif.com, kamu register free sebab asalkan kamu ada IC Market Live account, kamu boleh buka account dengan free lah. Okay, so apa bagusnya ada account IC VIP ini? Setiap hari kita punya trader dan analis di Singapura di sini kita akan update news, fundamental analysis, technical analysis, dan kalau kamu seorang trader yang baru atau beginner di sini, sebentar ya, dia $1,000 deposit to join that VIP room, right? No, it's free, Muhammad. It's free. As long as you have a ICVIP, IC Markets trading account, then you can join. Okay? Okay, no worries. Okay. So, kalau kamu sudah ada membership di sini, kamu sudah join ICVIP ini, kalau kamu perlu trader, kami di sini membantu kamu. Kamu boleh type dalam chat box, for example, contohnya, kamu boleh type begini ya. Oke. Kamu boleh hai, lepas itu kamu boleh tag trader di sini. Oke, saya tag sendiri lah ya. Oke, hi Cassandra. Is this a valid trend line? Oke, kamu boleh tag dalam bahasa Indonesia pun boleh, apa-apa bahasa, kita akan usahakan untuk reply lah. Lepas itu, kamu boleh highlight trendline ini, highlight kepada objek ini, link objek, confirm, enter. Oke? Lepas itu, jadi trader yang kamu sudah tag itu, bila kita balik kepada IC VIP room, kita boleh pergi kepada tag comment ini, kita pergi kepada trendline, dan trendline itu akan keluar. Oke? So, bila saya nampak komen ini, saya akan reply, hi Desmond, no, this is not a valid trend line. Okay? Kenapa? Sebab trend line yang valid, dia sekurang-kurangnya ada 3 sentuhan. Okay? Untuk trend line ini, dia hanya ada 2 sentuhan atau 1 sentuhan, jadi dia tidak kira trend line yang valid lah. Okay? Okay, selain itu, yang saya mau intro sama kamu, kamu boleh pergi ke YouTube. Okay, yang paham bahasa English, Muhammad, I see you're typing in English. I think you can join. Okay, yang paham bahasa English, kamu boleh pergi kepada IT Market YouTube channel. Kita akan ada sesi live analysis setiap hari Rabu. Okay, so hari ini 13 Julai, live analysis session with Desmond Yongkesena, 7:30 PM AEST. I think 7:30 PM AEST itu di Jakarta 4:30 PM ya. Ya, oke, betul. Oke, so yang paham bahasa English kamu boleh join lah webinar ini, oke? Sesi live analysis
ini kita akan cari setup untuk masuk ke trade lah. Oke, so kalau kamu free, kamu boleh join. Oke, saya akan mula webinar kita pada hari ini. Semua nampak ya, hilang pula. Oke, bagus semua nampak ya. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Bagus, saya pun baik. Oke, so seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau tanya kalau semua nampak saya punya screen dengan terang dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau semua oke dan terang, boleh type dalam chat box supaya saya tahu. Oke, thank you. Thank you, Bro. Thank you, Tonton. Semua oke ya? Oke, so saya harap sebelum kita teruskan, saya mau thank you Sugondo. Saya mau buat disclaimer terlebih dahulu, sebelum saya harap semua kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini ya. Tapi mesti paham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahajalah. Tidak ada pasal apa-apa mengenai fokus atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Semua oke? Kalau semua setuju dan paham, kita boleh sambungkan. Terima kasih. Terima kasih. So hari ini webinar kita Anda akan belajar tentang analisa fundamental ya, dan membahas analisis fundamental pada level makro dan efeknya pada pasar yang berbeda. So saya mau buat reminder. Topik kita hari ini adalah boleh kira basics. Dia memang banyak basics. So kamu yang baru di sini atau yang tidak tahu sudah analisis fundamental ini, kamu akan rasa topik ini memang ada kering sedikit. Dia dry lah. Kalau bosan, memang ada yang akan rasa bosan sebab topik ini panjang dan banyak teorinya. So kalau kamu ada yang mau saya ulang balik, boleh tanya dalam chat box. Topik hari ini memang panjang dan hey best friend, welcome. So kita akan mulakan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini. Hai, yaitu saya lah. Yang masih tidak kenal saya, nama saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya mengurus dan mendatangkan profit untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Saya juga telah mencapai kelulusan dan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Sebelum ini, saya telah mengurus portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman
dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Okey, seperti biasa sebelum saya mulakan topik saya pada hari ini, saya meminta maaf dulu kalau ada yang tidak jelas, kalau kita punya bahasa macam ada lain sikit, sebab saya orang Malaysia, saya tahu kebanyakan di sini orang Indonesia ya. So, kalau saya punya bahasa atau accent atau perkataan saya ada berbeza dengan bahasa Indonesia, tolong fahamlah ya. Oke, saya harap semua paham. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam chat box dan saya akan berusahakan untuk menjawabkan kemudian soalan. Oke, apa itu analisis fundamental? Hai, tidak apa lambat. Ya, topik kita hari ini analisis fundamental. So ingat ya, hari ini kita punya topik memang panjang dan kering. Okay, so please bear with me. Okay, it's very good knowledge to learn. Okay, so kalau kita cukup masa nanti, kalau kita sudah habiskan slides ini dan kita cukup masa, kita boleh terus kepada trading view dan kita boleh coba cari setup atau sambungkan fundamental analysis dengan technical analysis untuk cari setup. Okay, tapi I think kita tidak akan ada cukup masalah sebab topik ini hari ini memang panjang. Okay, so so apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah landasan inventasi. Analisis fundamental adalah studi tentang semua faktor relevan yang mengaruhi ekonomi, pasar, atau kelas aset untuk menemukan nilai intrinsik atau wajarnya. Oke, kalau ada soalan boleh tanya dalam chat box. So, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan seperti suku bunga, inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran dikenal sebagai analisis makroekonomi. So, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan tertentu seperti likuiditas dan penjualan, utang, pangsa pasar, persaingan dikenal dengan analisis ekonomik mikro ini. So, salah satu Hai Ahmad, selamat datang. Oke. Hai Dev, selamat datang. Oke, so salah satu asumsi utama analisis fundamental adalah bahwa harga di pasar saham tidak sepenuhnya mencerminkan nilai nyata saham ya. Oke, lagi pula mengapa Anda melakukan analisis harga jika pasar saham selalu benar? Oke, nilai real ini dikenal sebagai nilai intrinsik sahamnya. So, asumsi kedua dalam analisis fundamental adalah bahwa dalam jangka panjang, harga saham akan mencerminkan fundamentalnya. So, karena dalam jangka panjang, harga saham akan mencerminkan fundamental, maka jika nilai intrinsik ini di atas harga pasar saat ini, maka aset tersebut dianggap terlalu rendah dan harus dibeli jika nilai intrinsik di bawah harga pasar saat ini. Yes. Yes, Toa. Today is about economics. Very long topic. Okay. Yes, today is about economics. Okay. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai intrinsik dicermin dalam harga? So, analisis makroekonomi digunakan dalam evaluation mata uang, obligasi, komoditas, dan indeks saham pada tingkat makro. Analisis mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seperti suku bunga, inflasi, tingkat
pertumbuhan lapangan kerja politik, okay, dan sentimen nasional analisis ini akan memberitahu kita apakah ekonomi berkembang atau menyusut atau apakah sedang booming atau merosot. Okay, saya ada soalan di sini. Very good question. Okay, soalannya dia tanya kalau analisis analisa fundamental lebih bagus atau technical analysis. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box kamu rasa analisis manakah yang lebih bagus? Technical atau fundamental? Oke, ada kebanyakan kebanyakan jawab technical, ada yang jawab fundamental. Oke, yang paling bagus bukan technical analysis, TA most of the time. Yes, TA, technical analysis. Oke, yang paling bagus bukan TA atau FA, oke, bukan technical analysis atau fundamental analysis. Yang saya rasa yang paling bagus adalah untuk menyambungkan kedua-duanya ke dalam analisis sebelum kamu masuk trade. Oke, itu yang paling bagus dan efektif. Di sini di Singapura kita punya firm Everest Fortune Group ini saya seorang trader, saya punya colleague atau kita ada seorang trader juga di sini. Dia punya profit sebulan sebanyak 4 sampai 10%. Okay, setiap bulan, okay, dia punya profit memang ada sekurang-kurangnya 4% sampai 10%. Dia seorang trader yang memakai fundamental analysis. Tapi saya juga seorang trader yang berprofit. Saya punya profit juga 4 sampai 10% sebulan. Saya punya profit pun memang konsisten juga, tapi saya hanya pakai technical analysis. Okay, so yang paling bagus itu memang technical analysis bagus, fundamental analysis bagus juga. Saya rasa yang paling bagus itu kalau kamu sambung dua-dua untuk cari analisis atau setup, itu yang paling bagus lah. Okay? TA most of the time. Yes, I agree with you, best friend. Me personally, I agree with that, but fundamental analysis can make you profit as well. Okay, so apakah penting untuk dipahami bahwa ekonomi mengikuti pola ekspansi dan resesi yang dikenal sebagai siklus ekonomi? Ketika ekonomi bergerak dari tahap boom ke tahap resesi, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan kita akan menyaksikan penurunan investasi dan produksi. Dari resesi ke penurunan inflasi akan turun dan pengangguran akan meningkat dengan cepat. Dari kemerosotan hingga pemulihan. So, suku bunga akan menurun dan aktivitas perumahan dan pengeluaran akan meningkat dari pemulihan hingga boom. So, kita memilih pertumbuhan. Okay, pengeluaran akan meningkat, inflasi akan meningkat, dan lapangan kerja akan mencapai kapasitisan penuhnya, dan siklus itu akan berulang terus-menerus. Di mana kita berada dalam siklus memutuskan kelas aset mana yang harus kita buat investasikan. Okay, so Miss, dalam resesi pasar saham turun dan obligasi naik dan seterusnya. So analisis mikroekonomi digunakan dalam evaluasi saham individu atau obligasi korporasi. Istilah ini mengacu pada analisis kesejahteraan ekonomi suatu entitas keuangan yang bertentangan dengan hanya pergerakan harganya. So, pedagang analisis laporan. Hai, selamat datang. Hai, oke. Pedagang analisis laporan keuangan perusahaan untuk memutus
apakah sahamnya merupakan investasi yang baik, dan apakah pendapatan perusahaan tumbuh, apakah itu benar-benar menghasilkan keuntungan, apakah mampu membayar utangnya, dan berapa nilai wajar sahamnya. Dalam jangka panjang, harga saham didorong oleh kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan ketiga, tetapi juga kondisi ekonomi. So banyak perusahaan lebih melihat pendapatan mereka jatuh kerana penurunan ekonomi dan akibatnya nilai saham mereka akan jatuh. Okey, ada soalan? Okey, bagus. Okay, so bagaimanakah cara untuk menggunakan analisis? Oh, actually, mungkin kita cukup masa untuk pergi kepada sesi live charts. Okay, sebab saya ingat kita punya topik hari ini panjang dan saya perlu 1 jam. Tapi sekarang ini hanya 20 minit, saya hampir mau siap sudah. Okay, so bagaimanakah cara menggunakan analisis fundamental pada level makro? Okay, so di bahagian ini kita akan belajar suku bunga inflasi, pertumbuhan pekerjaan politik dan sentimen, ya. Okay, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, analisis makroekonomi digunakan dalam evaluasi mata wang, obligasi, komoditas, dan indeks saham pada tingkat makro. Analisis mengaji faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seperti suku bunga, inflasi, tingkat pertumbuhan, lapangan kerja, politik, dan sentimen nasional. So, analisis ini akan memberitahu kita apakah ekonomi berkembang atau menyusut, atau apakah sedang booming atau merosot. Okay? Okay, so mari kita bahas suku bunga. So, suku bunga mewakili biaya pinjaman wang, ya, baik oleh individu, perusahaan, atau bahkan pemerintah jika orang dan perusahaan meminjam lebih sedikit, mereka memilih lebih sedikit wang untuk diinvestasikan dan dibelanjakan, dan sebaliknya, jika suku bunga naik, ini akan menghasilkan lebih banyak tabungan dan pengeluaran yang lebih sedikit, dan pada akhirnya menyebabkan penurunan pertumbuhan. So di sisi lain, jika suku bunga turun, ini akan menghasilkan pinjaman yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih tinggi, dan pada gilirannya menyebabkan peningkatan pertumbuhan. So, bank sentral bertemu setiap bulan untuk menetapkan tingkat suku bunga, dan pertemuan ini diikuti oleh pedagang pasar. So, kenaikan suku bunga akan menghasilkan lebih banyak. Tidak apa lambat. Okay, lebih banyak tabungan dan lebih sedikit investasi dan pengeluaran yang kemudian akan menyebabkan perlambatan ekonomi. So, suku bunga yang lebih tinggi berarti permintaan mata wang meningkat kerana orang menjual mata wang dengan suku bunga lebih rendah untuk membeli mata wang dengan suku bunga lebih tinggi. Okey, kalau kamu bingung tidak apa ya, sebab economics atau fundamental analysis ini memang topik yang tidak senang untuk dapat konsepnya, memahami konsepnya. So kalau kamu bingung tidak apa ya, saya pun bila saya baru paham tentang economics dan
fundamental analysis, saya pun rasa ada bingung sedikit ya. Oke, memang topik hari ini ada dry sedikit lah. So, tolong tahan ya, lepas ini kita akan pergi kepada live charts untuk cari analisis. Economics exam, yes. This is a very in-depth topic, so it can be very confusing for some of you. Okay, so hal ini akan menyebabkan nilai mata wang meningkat saham dan suku bunga berkorelasi negatif. So suku bunga yang lebih tinggi menyiratkan biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi konsumen dan perusahaan, dan ini akan memiliki efek negatif pada harga saham. Jika suku bunga naik, berarti biaya penyimbangan komoditas akan meningkat dan ini dapat berdampak negatif pada harga komoditas. So inflasi, okay, selain interest rate, kita akan tengok dan bincang tentang inflasi. Guys, hari ini saya akan berkongsi tentang dia punya principles, okay, atau dia punya teori about fundamental analysis. Okay, yang paling pentingnya kamu mesti belajar caranya untuk memakai fundamental analysis untuk cari trade, okay, atau setup. Okay, nanti saya akan mengajar kamu caranya untuk pakai fundamental analysis untuk cari setup dalam tradingnya. Oke, yang pertamanya kita mesti cari kalau ada news hari ini, kalau ada apa-apa news yang penting. Oke, for example, contohnya economic data. Oke, economic data, employment rate. Oke, semua. Hai Indra, selamat datang. Oke, semua informasi ini tentang fundamental analysis akan affect kamu punya analisis dalam trading ya. Oke. So biasanya sebab saya seorang trader yang pakai technical analysis dengan like most of the time saya rasa technical analysis saya lebih biasa lah, okay? I don't think it's better, tapi saya biasanya saya pakai technical analysis. So jadi kalau saya nampak contohnya hari ini saya nampak ada news yang penting atau news yang besar, saya sebagai seorang technical analyst, saya akan stop, saya tidak akan trade hari ini. Oke? Saya tidak akan trade hari inilah. Oke? News yang penting biasanya adalah employment rates, economic data. Oke? Satu quarter biasanya sekali sahaja. Oke? Oke, so back to kita punya webinar atau slide. Okay, so inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Ketika inflasi meningkat, lebih banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama, dan ini pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan. Ukuran khas inflasi adalah indeks harga konsumen atau CPI. Okay, CPI data ini juga adalah news yang penting. Kalau hari ini ada CPI data yang akan keluar, for example, hari ini saya tidak akan trade atau cari setup. Okay. Oke, so CPI yang mengukur perubahan harga keranjang pasar barang. Ukuran lain dari inflasi adalah indeks harga produsen, yaitu PPI, yang mengukur perubahan harga produksi barang dan jasa. Inflasi memiliki efek langsung pada perekonomian, dan ini karena tingkat inflasi yang tinggi akan mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga. So bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, kenaikan inflasi, dan memiliki efek yang sama seperti suku bunga di pasar kecuali komoditas. Ketika inflasi meningkat, bank sentral
cenderung menaikkan suku bunga dan ini menyebabkan peningkatan nilai mata wang. Inflasi juga mempengaruhkan daya saing suatu perekonomian. Inflasi meningkatkan ekspor karena biaya barang dan jasa yang lebih tinggi dan ini akan mendapat negatif pada profitabilitas perusahaan dan harga saham mereka. So, komoditas adalah barang yang dan oleh karena itu harganya biasanya naik ketika inflasi meningkat. Oke. Selain itu, pertumbuhan mengukur kesehatan ekonomi melalui meningkat barang dan jasa yang diproduksi dan dapat dipantau melalui indikator berikut. So, cara paling penting untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan produk domestik bruto, yaitu PDB. Okay? PDB. Tidak apa kalau kamu tidak ingat semua terms dan nama di sini. Biasanya saya sendiri pun tidak ingat sebab economics ini memang besar, dia punya topik memang tebal. Okay, so tidak apa, kamu boleh buat reference lah ya. Okay, so PDB ini mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. So indikator pertumbuhan lainnya adalah neraca perdagangan internasional yang mengukur perbedaan antara impor dan ekspor, dan penjualan retail juga mengukur pertumbuhan melalui pengeluaran konsumen dan digunakan untuk menilai arah ekonomi. Oke, so pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang paling diperhatikan karena kemungkinan meningkatan standar hidup, peningkatan pendapatan pajak, dan membantu menciptakan lapangan kerja baru. So, memiliki hal-hal lain yang sama. Output yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan dengan demikian nilai mata wang ketiga datang untuk saham. Peningkatan pertumbuhan mencerminkan meningkatnya pertumbuhan oleh konsumen yang mangga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi untuk bisnes dan harga saham yang lebih tinggi lah. Oke, so sekarang karena bisnes memproduksi dengan banyak, permintaan mereka untuk komoditas seperti bahan mentah dan energi dan akan meningkat sehingga harga komoditas menjadi lebih tinggi. So faktor makroekonomi ini penting lainnya yang harus diperiksa adalah pasar kerja. Salah satu adalah pasar kerja lah. Okay, so salah satu unsur terpenting dari ekonomi yang sehat adalah ketersediaan pekerjaan yang dibayar dengan baik. Okay, ketiga, seseorang secara aktif mencari pekerjaan tapi tidak dapat menemukan pekerjaan, pengangguran akan terjadi lah. So pengangguran diukur dengan tingkat pengangguran dan yang pada dasarnya adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi mampu dan mau bekerja. Oke, so selain itu non-farm payroll adalah salah satu news yang news ekonomi yang penting juga. So non-farm payroll ini juga mengukur pekerjaan melalui jumlah pekerjaan non-pertanian tambahan yang ditambahkan setiap bulan. Selain itu peningkatan pengangguran yang tercermin melalui penurunan non-farm payroll, misalnya menandakan pelambatan ekonomi. Oke, nanti saya akan tunjuk caranya untuk tengok semua data ekonomi ini ya. Website manakah yang kamu boleh pakai.
Okay, last topik untuk hari ini. Lepas itu kita boleh pergi kepada saya akan tunjuk kamu caranya untuk cari fundamental analysis itu. Sebentar ya, saya kasih silent saya punya handphone. Oke, bagaimanakah analisis fundamental mempengaruhi pasar yang berbeda? Oke, kita akan lihat caranya. Lepas itu, ini adalah kita punya last slide ya. Lepas slide ini kita boleh pergi kepada live charts. Hari ini kita punya topik memang panjang ya. Oke, so ketiga, pengaruhan meningkat, pengeluaran konsumen turun. Oke, ingat ya, pengangguran meningkat, pengeluaran konsumen akan menurun karena pekerja yang menganggur memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan, dan mereka yang bekerja khawatir akan masa depan dan juga cenderung mengurangi pengeluaran. So ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi ada, pertumbuhan ekonomi menderita dan permintaan turun, dan ini akhirnya akan mengakibat depresiasi nilai mata uang. So peningkatan pengangguran akan menyebabkan tingkat pengeluaran konsumen yang lebih rendah, yang merugikan bisnes dan mendorong harga saham turun. Efek turunnya. So efek yang sama terlihat di seluruh harga komoditas karena permintaan menurun karena tingkat produksi yang lebih rendah. So risiko politik adalah risiko yang dapat diderita oleh mengembalikan investasi sebagai akibat dan perubahan politik atau ketidakstabilan di suatu negara. Oke, ada pelbagai keputusan yang dibuat pemerintah yang dapat memengaruhi bisnis individu, industri, dan ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk nasionalisasi pajak yang lebih tinggi, peraturan tambahan, hambatan perdagangan, dan banyak lagi. Okay, so misalnya keputusan mengejutkan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit, dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat penciptaan lebih banyak pemberian tentang risiko politik daripada sebelumnya. So, peningkatan risiko politik memiliki efek negatif pada semua pasar, menurunnya kepercayaan dan meningkatkan ketidakpastian menyebabkan penurunan nilai mata uang. So, ketiga, datang ke saham, ini juga akan mempengaruhi bisnes secara negatif karena harga saham turun. So, mayoritas komoditas mengalami perubahan dan penurunan nilai yang sama karena risiko politik meningkat, dengan pengecualian emas yang berfungsi sebagai tempat perlindung yang aman. Ini saat ketidakpastian. So, sentimen juga merupakan faktor yang sangat penting. Ini adalah ukuran psikologis tentang bagaimana kerasaan orang tentang ekonomi secara umum atau kelas aset pada khususnya. So, sentimen bisa menjadi pengaruh yang sangat kuat di pasar jika orang melihat berbagai faktor sebagai hal yang positif atau negatif. Sentimen positif disebut bullish, sedangkan sentimen negatif disebut bearish. Oke, keduanya The Purchasing Managers Index (PMI) di Amerika Syarikat dan laporan IFO oleh Institute of Economic Research di Eropa mengukur sentimen
manajer bisnes mengenai ekonomi. Okay? Sedangkan indeks sentimen konsumen mengukur opini dan perasaan konsumen terhadap kesehatan keuangan. So investor cenderung terbangun oleh sentimen mereka sendiri saat membuat keputusan keuangan dan ini akan menyebabkan berbagai efek dalam perekonomian. Optimisme akan mengarah investor untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi di masa depan dan pada gilirannya akan meningkatkan permintaan mereka terhadap mata wang domestik. So sentimen investor berkorelasi positif dengan return saham ya. Okay, sentimen investor optimis memiliki efek positif terhadap return saham karena konsumen yang percaya ekonomi akan menyumbang akan berinvestasi pada saham bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. So pada akhirnya hal ini juga akan mendorong permintaan terhadap komoditas yang pada gilirannya cenderung mengalami apresiasi nilai. Oke, itu saja kita punya topik tentang fundamental analysis. Saya tahu memang panjang dan ada bengong sedikit, tidak pas sebab topik ini memang dia memang in-depth lah ya. Kalau kamu ada soalan boleh tanya sepanjang webinar ini ya, tidak payah kita tidak payah tunggu stop di sini dan buat Q&A. Kita kalau ada soalan boleh tanya terus. Oke, terima kasih. Kita akan teruskan kepada live charts. Sebentar ya. Oke, saya mau tunjuk caranya untuk memakai fundamental analysis. Senang sahaja, kamu punya website yang kamu mau pakai, up to you, oke? Apa yang kamu sepatutnya type dalam Google adalah economic calendar, oke? Kamu boleh pakai Bloomberg, tapi Bloomberg ini saya rasa dia ada membership yang mesti bayar, so kamu boleh pakai Trading Economics. Trading Economics ini memang free ya. Oke, di sini dia ada kalender, dia akan tunjuk apakah masanya, bilakah news akan keluar, apakah news yang akan keluar kalau kamu mau keluarkan agen Australia, Brazil, bla bla bla. Ada banyak negara di sini ya. Oke, for example saya hanya mau clear, saya hanya mau United States. Oke, saya boleh pilih negara economic news atau calendar economic calendar negara itu save dan dia akan keluarkan semua news di Amerika Syarikat. Oke, saya cari news yang di sini consumer inflation expectation. Di sini dia akan keluarkan dia punya result atau dia punya keputusan. So actual adalah 6.8%, dia punya forecast adalah 6.6%. Maksudnya dia punya forecast adalah inflation 6.6%, tapi keputusan yang betul adalah 6.8%. Tolong bagi tahu dalam chat box ya, kalau inflasi itu lebih tinggi daripada dia punya forecast, kamu rasa itu news bagus atau tidak bagus? Oke, thank you. Oke, memang
Kalau dia punya forecast adalah rendah, akhirnya good for putting money in FD. Okay, thank you. Ada yang cakap bagus, ada yang kita cakap tidak bagus. Okay, consumer inflation expectation. Okay, kalau inflation itu adalah perkara yang tidak bagus ya. Jadi inflation itu maksudnya, okay, ini adalah untuk beginner. Inflation adalah maksudnya, okay, hari ini mungkin tahun ini 2022, okay, 2022 satu maybe kamu pergi beli satu kotak susu, okay, for example kamu pergi kepada supermarket, kamu beli satu kotak susu $100, okay, ini contoh sahaja ya, contoh sahaja, $100. Kalau inflationnya adalah 6.8%, maksudnya tahun depan susu itu, tahun lepas dia punya susunya $100 kan. Tahun depan susu itu dia punya harga $106.80 sebab inflation naik 6.8%. Jadi bila kita tengok inflation lebih rendah harganya lebih bagus. Bukan harganya. Lebih rendah inflasi lebih bagus untuk masyarakat dan ekonomi. Okay? Boleh faham analogi tadi itu? Okay, is the same. Okay, kalau kamu beli sebuah kereta, mungkin tahun ini kamu beli kereta itu $100,000. Okay, tapi tahun depan sebab atau karena ada inflasi 6.8%, tahun depan kereta itu kalau kamu mau beli kereta yang sama, tahun depan harga kereta itu 106 dan $800,000. Okay, kenapa? Sebab ada inflasi 6.8%. So inflasi ini tidak bagus ya. Inflasi harga produk dan barang-barang di pasaran lebih mahal. Okay, untuk barang atau untuk produk yang sama harganya lebih mahal walaupun dia benda yang sama. Okay, kenapa? Sebab inflasi tinggi. So lebih rendah inflasi lebih bagus. Okay, so yes, kamu boleh pergi tradingeconomics.com dan kamu boleh tengok news yang akan keluar. Okay, bila kamu tengok news ini, bila kamu nampak news ini, kamu mesti paham apakah yang bagus untuk news. Untuk inflation ini lebih rendah, lebih bagus. Tapi untuk economic optimism lebih tinggi, lebih bagus. That's why saya cakap economics itu memang very in-depth topic atau dia banyak dan banyak aspects untuk economics dan fundamental analysis. Fundamental analysis ini memang banyak barang yang kamu mesti tahu. That's why sebagai seorang trader saya kebanyakan analisis saya pakai technical analysis. Sebab technical analysis itu kamu hanya pakai semua tools di TradingView sini, kamu boleh cari forecast adakah harga akan naik atau turun. Tapi kalau kamu seorang trader yang pakai fundamental analysis, ada banyak informasi yang mesti tahu. Banyak informasi yang kamu mesti ada untuk dapat analisis kamu. Tapi akhirnya fundamental analysis dia memang bagus juga. Fundamental analysis dan technical analysis dua-duanya memang bagus, tapi yang paling bagus adalah kalau kamu boleh sambung dua-dua analisis itu dan cari kamu punya setup, so saya bagi kamu contoh ya. Di sini, for example,
Saya turunnya hari ini 13 Jun, 13 Jun. Inflation rate. Sebentar ya. Saya cari satu contoh. Oke. Di sini, Michigan Inflation Expectation per June. 15 Julai, di sini dia punya forecast untuk inflation adalah 5.3%. Consumer inflation up, USD will go up or down. Okay, consumer inflation up eventually, okay, like masa depan USD akan turun. Okay, tapi immediate effect sekarang ini maybe there is a delayed effect. Okay, based on economics, kalau kita tengok economics dan fundamental analysis, kalau inflation naik, okay, kalau inflation naik lebih tinggi inflation itu mata wang itu dia akan turun. Dia punya value mata wang itu akan turun. So to answer your question, consumer inflation up, USD will go down. Not immediately, sometimes not immediately, sometimes immediately, but in the long run, untuk like in the long run masa depannya, dia memang akan weaken USD, okay? Kekuatan USD memang akan akan kurang lah, okay? So inflasi yang tinggi memang tidak bagus untuk negara dan ekonomi. Okay, lebih rendah inflasi lebih bagus. Okay, biasanya, okay, saya baca annual inflation rate. Okay, biasanya, okay, this is Singapore lah ya. Singapore biasanya inflation di Singapura adalah kurang daripada 3%. Maksudnya kalau hari ini, tahun ini saya beli handphone ini $100, tahun depan 3% inflation, handphone ini $103. Kamu tidak rasa ada banyak barang yang harganya semakin lama semakin tinggi? Kebanyakan kamu minum air, kamu beli air di supermarket pun begitu. Kamu pergi supermarket, kamu beli susu kah, atau beli roti kah, atau beras kah, apa saja. Makin lama makin tinggi harga itu. Kenapa? Sebab inflasi itu. So walaupun harga itu sama, benda itu sama, tapi makin lama harganya naik sebab inflasi. Maksudnya mata wang yang kamu pegang itu makin lama dia punya value makin rendah. Okay? Jadi kalau kamu letak kamu punya wang dalam bank, biasanya bank dia punya interest rate 1%. Okay? Biasanya bank interest rate. Okay? Okay. Okay, yang paling bagus Bank of China 2%. Okay, paling bagus Bank of China 2%. Okay, tapi kamu tengok ya, tahun ini inflasi adalah 6%. Maksudnya, kalau hari ini kamu pegang $100, value $100 itu tahun depan adalah kurang 6%, ya. Sebab di sini inflasi consumer inflation expectation 6.8%. Okay, maksudnya $100 kamu tahun depan dia punya value-nya hanya $63.20. Okay, boleh faham? Sebab makin lama makin kurang value duit uang kamu. Jadi kamu mesti cari satu cara untuk beat inflation. Walaupun kamu simpan duit dalam bank,
bank itu dia punya interest rate 2,1% sahaja, tapi inflation 6%. Jadi interest rate yang bank bagi kamu sebagai consumer itu kalah kepada inflation. Walaupun kamu simpan wang kamu dalam bank, kamu punya mata wang pun put money with Cassandra to invest. You can next time, okay? Okay, jadi kalau kamu punya mata wang itu, kamu punya wang, dia tidak mengembang, maksudnya dia punya value makin lama makin rendah, okay? So cash is not good. Cash is not good, okay? Jangan ada yang rasa, okay, saya banyak cash, saya memang kaya raya. Tapi kalau cash kamu mesti ingat ya, kalau cash kamu tidak what's the word, we don't beat inflation, kamu punya cash tidak dapat pembalikan lebih daripada inflasi, kamu punya cash itu after 10 tahun, after 20 tahun, cash yang kamu pegang itu dia punya value memang tidak ada sudah. Okay, dia punya value maybe close to nothing. Okay, so that's why kamu mesti paham news yang keluar ini apakah maksudnya. Ada kebanyakan news ini memang tidak seberapa penting. Biasanya yang penting adalah inflation rate, okay, employment rate. Yes, buy property and land. Yes, thank you, best friend. Buy property and land. Yes. Okay, if you buy property, maybe kalau kamu beli property atau rumah atau apa saja, mungkin kamu punya return selepas beberapa tahun adalah double, okay, 100% return, okay. Tapi kamu mesti ingat ya, sebab inflation setiap tahun usually lah, okay, usually setiap tahun, biasanya setiap tahun 3%. Tahun ini dia punya inflasi memang tinggi sebab COVID, okay. COVID, ekonomi tidak bagus, US dia print money, dia balik-balik dia print money. Jadi tahun ini adalah, kalau kamu tidak tahu ya, inflation 2022. Inflasi untuk tahun 2022 ini dia adalah inflasi yang paling teruk. Dia paling teruk dalam I think 40 years, 40 tahun. Dalam 40 tahun atau 60 tahun 2022 ini inflasi paling tinggi. Oke, maksudnya ekonomi memang tidak bagus tahun ini ya. Oke, that's why kalau kamu pergi ke kebanyakan charts ini, kamu boleh nampak kebanyakan charts jatuh, kebanyakan stocks jatuh, cryptocurrency jatuh, Dow Jones jatuh, US 30 jatuh, semua pun jatuh sebab ekonomi memang tidak bagus sebab inflasi paling tinggi tahun ini. Oke, kita tengok US 30 ya. Nampak? Oke, dari January 2022, US 30 ini adalah semua company, bukan semua, 30 company yang terbesar di Amerika Syarikat. Oke, dari indeks ini adalah 30 syarikat terbesar di Amerika Syarikat. Kalau kita tengok charts-nya, dari Januari 2022, harga makin lama makin rendah. Kenapa? Inflasi terlampau tinggi, ekonomi tidak bagus. Tahun ini memang ada recession. Okay? Tahun ini memang ada resesi. Jadi fundamental analysis ini dia akan membantu seorang trader untuk mendapat informasi inilah. Kalau kamu seorang fundamental analyst, kamu mungkin di January itu kamu sudah tahu yang harga akan turun, oke? Kalau kamu pakai fundamental analysis itu, kamu punya
kamu boleh dapat forecast harga turun. Okay, sebab kamu tahu yang economic data itu memang tidak bagus ya tahun ini. Okay, so yang mau tahu lebih banyak atau in-depth tentang economics atau fundamental analysis, kamu boleh start dengan tradingeconomics.com. Okay, kamu boleh pergi kepada markets, di sini dia banyak informasi ya. Saya suka betul pakai website ini, di sini memang banyak informasi. Okay, tapi bila kamu pakai kalender ini, kamu mesti paham lah. Kamu mesti Google juga, okay ya, buat research sedikit lah, okay. Paham juga jobless claims, okay, jobless claims. Jobless claims ini adalah unemployment rate. Unemployment rate dalam bahasa apa ya? Unemployment rate adalah data untuk how many people don't have jobs, okay? Dia punya forecast adalah 235.000 orang di Amerika Syarikat tidak ada kerja. Okay? Tidak ada kerja. Maksudnya dia tiada kerja, dia tidak boleh beli, they cannot feed their family. Okay? So, number ini lebih rendah, lebih bagus. Okay? Jobless claims ini lebih rendah, lebih bagus. Okay, jadi 14 Julai yaitu esok 14 Julai dia punya forecast adalah 235.000. Kalau dia punya keputusan keluar rendah daripada forecastnya, ini adalah satu sign yang ekonomi ada kemungkinan sedang recover. Okay, hai Tak Choi, selamat datang. Okay, that's all yang I have for you guys today. Yang pandai, yang paham bahasa English, kamu boleh join kita punya webinar nanti di YouTube ya. Oke, yang lain terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita punya topik adalah sesi live analysis. Maksudnya kita akan pergi kepada trading view, kita akan pakai technical analysis untuk cari setup untuk masuk ke trade ya. So setiap minggu kita punya webinar adalah topical, lepas itu sesi live analysis, topical, sesi live analysis. So hari ini kita punya topik adalah fundamentals, minggu depan adalah sesi live analysis ya. Okay, thank you. Kalau Anda cryptocurrency to be precise, kenapa fundamentals news sering kali tidak signifikan dengan fluctuation harga BTC? Do you agree with that? Okay, sebentar ya, ada banyak soalan. Baru masuk sudah habis. Hai Tak Choi, ya sudah siap. Tidak apa, nanti kamu boleh join webinar English. I like a session happier than evening. Yes, evening very stressful. Okay, Indra, kalau untuk cryptocurrency BTC to be precise, kenapa fundamentals sering kali tidak signified? Okay, kenapa economic news? Actually, I don't agree. I think economic news is significant. Dia kepada cryptocurrency juga. Kebanyakan kali bila newsnya keluar tidak bagus, dia akan affect cryptocurrency juga ya. Sebab kalau ekonomi tidak bagus, cryptocurrency itu biasanya tidak bagus. Okay, sebab cryptocurrency cannot perform, dia tidak boleh perform if economy is not doing well. Why? Because cryptocurrency is okay, I like cryptocurrency. Saya seorang crypto trader ya. Kebanyakan portfolio saya adalah cryptocurrency. Saya memang suka idea cryptocurrency, tapi kamu mesti tahu sampai sekarang masih ada banyak trader dan banyak orang di dunia yang tidak setuju dengan cryptocurrency dan tidak suka idea cryptocurrency. Saya bagi kamu contoh ya, Warren Buffett, Bill Gates. Ini adalah investor dan trader yang sangat-sangat popular dan kedua-dua individu ini dia memang sudah bagi tahu di news, di Twitter, di bla 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 yang dia orang tidak suka
cryptocurrency. Jadi dia sekarang ini dia masih ada community yang tidak suka cryptocurrency. So, cryptocurrency community ini dia memang saya rasa fragile, okay? Dia memang fragile. So kalau economy is not performing, even central bank is worst enemy of cryptocurrency. Yes. Okay. Why? Because cryptocurrency is very easy to wash dirty money. Okay. Ada banyak sebab cryptocurrency is not regulated, so ada banyak orang suka pakai cryptocurrency untuk mungkin dia punya business tidak legitimate, dia punya business mungkin boleh kira kotor, okay? Okay, dia punya business mungkin gambling, mungkin saya tidak tahu lah apa business, okay, ya money laundering. So kebanyakan orang, ada banyak orang atau business owner ini akan pakai cryptocurrency untuk cuci dia punya duit yang kotor ini. Okay, that's why government dan central bank tidak suka cryptocurrency. Sebab banyak orang pakai cryptocurrency untuk escape regulation. Okay, so walaupun I really believe in cryptocurrency, tapi saya rasa maybe 5 more years, maybe 10 more years, sampai sekarang masih banyak orang yang tidak support cryptocurrency tau. Yang kebanyakan yang support cryptocurrency adalah younger generation, okay, younger generation. Tapi yang older generation, yang 50 years old, 60 years old, maybe I don't know, Bill Gates, Warren Buffett, the older generation, dia orang memang anti cryptocurrency. Okay, so that's why if economy is not doing well, kebanyakan orang akan tarik dia punya funds dari cryptocurrency dan keluar. Kenapa? Sebab sampai sekarang cryptocurrency is still seen as a risky asset. Okay? It is still seen as a risky asset. It is very risky. Okay? Okay, so that's all for you guys. Jumpa lagi minggu depannya. Thank you for joining. Jumpa lagi. Okay, bye Andy, bye Best Friend, bye Indra, bye Sugondo, bye Tat Choi. Bye Jo, bye Tuan Tan, Toa, bye Jeffrey, bye Joash, bye Angie, jumpa lagi, bye.